ajaran 2019-2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan apa aja sih sebenarnya tugas dari ketua. Yang pertama, berkoordinasi dengan PIC HMPS Pendidikan Biologi dan juga Wakil Ketua HMPS PB terkait segala hal mengenai HMPS Pendidikan Biologi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengelolaan. Yang kedua, menjembatani komunikasi antara PIC HMPS PB dengan seluruh pengurus organisasi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wakil ketua dan keseluruhan pengurus organisasi dalam menjalankan semua program kerja yang ada. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap seluruh program kerja yang dijalankan, baik program kerja yang dijalankan oleh pengurus harian maupun divisi. Yang kelima, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas eksternal dan internal organisasi HMPS Pendidikan Biologi. Yang keenam, penanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas dan kewajiban pengurus HMPS Pendidikan Biologi. Yang ketujuh, yang terakhir, mempertanggungjawabkan dan melaporkan seluruh kegiatan kepengurusan kepada Kaprodi Pendidikan Biologi dan dosen PIC HMPS Pendidikan Biologi periode 2019-2020. Saya ingin membagikan sedikit cerita apa sih yang saya rasakan 1 tahun terakhir ini selama menjabat menjadi seorang ketua. Yang pasti yang saya rasakan, saya sangat bersyukur karena dari 1 tahun ini ketika Tuhan percayakan 1 tanggung jawab besar, saya dimampukan untuk bisa belajar dari setiap hal itu. Saya betul-betul belajar, betul-betul melatih diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin, tapi juga bisa melakukan itu bersama-sama dengan anggota-anggota yang lain. Semoga adik-adik khususnya nih, adik-adik 2018, adik-adik 2019, estafet kepemimpinan ini akan kami serahkan ke kalian. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan membangun prodi kita menjadi lebih baik? Karena dengan kontribusi setiap kita, maka setiap program kerja yang juga direncanakan dalam HMPS ini bisa terrealisasikan bagi seluruh mahasiswa pendidikan biologi untuk sama-sama membantu kita bertumbuh menjadi seorang guru Kristen dengan profil lulusan 4C. Jadi yuk sama-sama kita mau bangun prodi, sama-sama kita mau menolong satu sama lain untuk bertumbuh dengan cara kamu join di HMPS Pendidikan Biologi dan juga kamu berkontribusi di dalamnya untuk bisa mempersiapkan program kerja yang bisa menolong kita bersama untuk bertumbuh. Ditunggu ya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Juven Fonalial Nugia dari Pendidikan Biologi Angkatan 2017. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi periode 2019-2020. Sebagai seorang Wakil Ketua, saya memiliki tugas dan peran sebagai berikut. Pertama, berkoordinasi dengan PIC HMPS Pendidikan Biologi dan Ketua untuk segala hal terkait HMPS Pendidikan Biologi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengelolaan. Yang kedua, menggantikan fungsi dan peran dari ketua saat ketua berhalangan dalam suatu kepentingan internal maupun eksternal dari HMPS Pendidikan Biologi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pengurus harian lainnya, terkhusus ketua, dalam berbagi tugas mengawasi dan mengontrol kinerja pengurus dan divisi. Yang keempat, mengetahui, membantu, dan mengingatkan jalannya program kerja dari setiap divisi. Kelima, berkoordinasi serta berbagi tugas dengan ketua serta pengurus harian lainnya dalam menghadiri kegiatan dari pihak eksternal HMPS Pendidikan Biologi. Selama hampir 1 tahun menjabat sebagai Wakil Ketua HMPS Pendidikan Biologi, saya terberkati dan belajar banyak hal. Saya belajar untuk dipimpin dan memimpin, di mana saya sebagai seorang Wakil Ketua memiliki tugas dan peran untuk menolong ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pastinya saya harus mengetahui segala sesuatu tugas dan tanggung jawab dari ketua. Saya belajar bagaimana menyatukan pemikiran, menghargai pendapat,
dan juga lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat tersebut. Saya juga belajar memimpin secara profesional rekan-rekan organisator di dalam HMPS Pendidikan Biologi. Melalui HMPS Pendidikan Biologi ini juga, saya belajar semakin mengatur waktu saya dalam hal menyeimbangkan perkuliahan saya dan organisasi HMPS Pendidikan Biologi. Saya bersyukur dapat berkontribusi dan melayani dalam pelayanan ini. Saya banyak terberkati dan saya harap saya dapat memberkati teman-teman dalam program studi pendidikan biologi. Dan untuk itu, saya mengajak adik-adik untuk berkontribusi dalam pelayanan HMPS Pendidikan Biologi periode selanjutnya, periode 2020-2021. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlin Franciscan Daong, kohort 2017. Saya adalah anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa HMPS Pendidikan Biologi periode 2019-2020. Nah, banyak hal yang saya pelajari selama bergabung sebagai anggota MPM. Yang pertama adalah kerjasama, kedua komunikasi, ketiga kerendahan hati. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam MPM maupun HMP Pendidikan Biologi. Oleh sebab itu, saya mengajak adik-adik dan teman-teman untuk turut serta menjadi anggota HMP Pendidikan Biologi maupun MPM UPH. Terima kasih. Saya Elia Margareta, Pendidikan Biologi 2017. Pada kepengurusan HMPS Pendidikan Biologi 2019-2020, saya menjabat sebagai Sekretaris 1. Dengan bekerja sama dengan Sekretaris 2, saya menjalankan tugas administratif seperti surat menyurat, pengurusan proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari para PIC kegiatan, kemudian mengumpulkan notulen rapat dari setiap kegiatan, serta mengarsipkan semua data yang masuk maupun keluar dengan atas nama HMPS Pendidikan Biologi, terkhusus periode 2019-2020. Selama berada di HMPS Pendidikan Biologi, saya banyak belajar tentang komunikasi, kerjasama, dan pentingnya kesatuan hati dalam sebuah tim. Banyak suka duka yang sudah kami lalui, tapi saya bersyukur memiliki tim yang suportif, yang saling mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka, dan sama-sama mau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik secara kompetensi maupun secara emosional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trifosa, saya dari HMPS Pendidikan Biologi, saya menjabat sebagai Sekretaris 2. Saya bertugas dan bertanggung jawab dalam hal kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh HMPS Pendidikan Biologi. Bersyukur saya bisa menyelesaikan masa jabatan ini. Memang banyak suka duka yang saya alami, tapi saya belajar bahwa segala sesuatu harus dikerjakan berdasarkan niat kita. Kalau misalnya kita sudah memilih dan memutuskan untuk bertanggung jawab di dalam pilihan kita, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini saya banyak belajar untuk semakin bisa berpikir kritis, semakin bisa mengelola waktu dengan baik, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk berorganisasi, kapan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya sangat terbantu dan semoga kalian juga bisa terinspirasi dan bisa mengikuti kegiatan organisasi dari HMP sendiri. Amin. Halo semua, saya Jessica Cornelia Renata dari kohort 2017. Saya menjabat sebagai bendahara di HMPS Pendidikan Biologi periode 2019-2020. Adapun jobdesk yang dilakukan sebagai bendahara adalah sebagai berikut. Yang pertama, merekapitulasi anggaran awal dari Teachers College. Yang kedua, mengatur belanja atau pemakaian anggaran dana dari Teachers College. Yang ketiga, membuat perincian anggaran dan laporan pertanggungjawaban untuk setiap pengeluaran terkait kegiatan HMPS. Yang keempat adalah menyimpan bukti asli penerimaan dan pengeluaran dari biaya organisasi. Selama mengikuti organisasi ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga. Di antaranya adalah mengasah keterampilan dan kecakapan dalam berkomunikasi, memiliki rasa bertanggung jawab, belajar untuk bekerja sama dengan tim, saling mendengarkan dan menghargai pendapat dari sesama anggota, melatih diri untuk berpikir kritis dan kreatif,
serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama anggota program studi fakultas maupun universitas. Selain itu, kebersamaan dengan sesama anggota adalah hal yang paling berkesan bagi saya. Bagaimana? Seru kan? Oleh karena itu, jangan lewatkan dan segera daftarkan dirimu untuk menjadi pengurus di HMPS Pendidikan Biologi pada periode selanjutnya. See you! Shalom semua, saya Ivana Tokede, kohort 2017, sebagai Kepala Divisi Akademik HMPS Pendidikan Biologi 2019-2020. Berikut beberapa job desk dari PIC dalam divisi akademik. Yang pertama, PIC tutorial. Bertanggung jawab untuk menyusun kalender pelaksanaan tutorial serta soal pretest dan posttest, mendata tuti dan tutor, mengadakan briefing, membuat logbook dan presensi mingguan, membuat pertemuan tutor dengan kepala divisi, BPH dan dosen PIC HMP, membuat silabus, memantau kerjasama dengan HMP lain, membuat formulir dan memantau jalannya tutorial personal, membuat sertifikat untuk tutor dan tuti, serta menghadiri setiap kegiatan tutorial. Lalu PIC training media pembelajaran, berkoordinasi dengan Kadif dan dosen pembimbing HMP, merekrut tuti maupun tutor, mendata tuti dan tutor, mengadakan briefing, mengontrol jalannya program kerja, memberikan feedback, dan meminjam ruangan untuk pelaksanaan training. Lalu, PIC kegiatan micro-teaching, bertanggung jawab untuk membentuk kepanitiaan micro-teaching, mengadakan dan memantau jalannya rapat, menyusun rubrik penilaian dengan bantuan dosen, memastikan kegiatan micro-teaching berlangsung dengan baik, mengevaluasi jalannya kegiatan, merekap dan menganalisis rubrik, serta menyusun LPJ dari setiap divisi dalam kepanitiaan micro-teaching. Lalu, PIC biologi kuis, bertanggung jawab untuk membentuk kepanitiaan, mengadakan dan memantau jalannya rapat, menyusun rubrik yang divalidasi oleh dosen, memastikan kegiatan biologi kuis dapat berjalan dengan baik, mengevaluasi jalannya kegiatan, serta menyusun LPJ dari setiap divisi dalam kepanitiaan biologi kuis. Saya bersyukur boleh menjadi bagian dari HMPS Pendidikan Biologi. Saya belajar untuk menjadi berkat bagi komunitas saya dan puji Tuhan saya sendiri merasa terberkati melalui setiap proses yang harus saya lalui dalam organisasi ini. Saya bersyukur saya boleh mendapatkan satu pelajaran berharga, yaitu dalam melayani, saya harus sadar posisi dan panggilan saya sebagai pelayan yang harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan, dan serta merendahkan hati untuk mendahulukan orang lain. Tentu menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Begitu banyak tantangan, bahkan suka dan duka yang harus saya hadapi. Tetapi saya tidak sendiri. Saya sungguh bersyukur untuk tim yang solid dalam pelayanan. Kami diperlengkapi bersama-sama melalui setiap proses untuk nantinya dapat menjalankan panggilan kami. By God's grace, saya dan teman-teman boleh bertumbuh bersama dan saat ini kami hampir menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dalam organisasi HMPS Pendidikan Biologi 2019-2020. Saya berharap semoga setiap jerih lelah kami tidak hanya menjadi sukacita bagi kami, tetapi boleh menjadi sukacita bagi kita semua. Jadi, buat kalian yang belum join di HMP, this is your time. Blessed to be a blessing. Halo semua, perkenalkan nama saya Srigika Natalia Bruginting. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi angkatan 2017 dan saya melayani di HMPS PB sebagai kadif dari Divisi Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disebut dengan Divisi Infoko. Hai semua, kami dari Divisi Informasi dan Komunikasi, di mana divisi ini memiliki dua program kerja, yakni mading dan website. Adapun website memiliki subprogram yakni bank soal. Adapun job desk PIC website adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi, lalu mengadakan pendaftaran dan seleksi anggota bank soal, mengadakan pertemuan perdana PIC dan anggota, mengkoordinasi pembuatan soal, perbaikan soal, pengumpulan soal, dan publikasi soal,
berkoordinasi dengan PIC setiap acara HMPS untuk keperluan mengunggah poster digital kegiatan, berkoordinasi dengan PIC HMPS PB dalam merevisi setiap konten yang akan diunggah ke website, dan berkoordinasi dengan mahasiswa yang ingin mempublikasi jurnal atau artikel ke website. Nah, sekarang jobdesk PIC Mading adalah sebagai berikut. Berkoordinasi dengan Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi, menentukan dan mengajukan tema mading bersama PIC HMPS PB, membeli dan memperlengkapi alat-alat mading, mengadakan seleksi penerimaan anggota mading, mengumumkan anggota tetap tim mading, mengadakan briefing perdana, membuat daftar hadir bagi anggota tim mading, mengkoordinir dan mengevaluasi anggota tim mading yang telah dibentuk, mengkoordinir pembuatan, pengajuan, pemasangan, dan publikasi foto mading, serta melakukan briefing dan evaluasi. Dan tidak lupa, setiap PIC bertanggung jawab dalam menyelesaikan LPJ. Selama bergabung dengan HMPS Pendidikan Biologi, banyak hal yang saya pelajari, seperti saya dilatih kepemimpinan, bekerja secara profesional, bekerja secara sistematis. Saya juga semakin belajar dalam penguasaan diri, rendah hati, memiliki respon yang tepat dalam setiap hal yang terjadi, dan pertumbuhan lain yang terdapat dalam diri saya. Banyak hal yang menyenangkan yang saya alami selama saya bergabung di HMPS Pendidikan Biologi, dan banyak juga hal yang terjadi di luar ekspektasi, namun tetap menyenangkan. Beberapa paradigma teman-teman mengenai HMP adalah bahwa HMP banyak rapat dan kegiatan, mengganggu tugas kuliah, dan teman-teman takut jika akademiknya terganggu. Nah, teman-teman, saya mau meluruskan, jika alasan-alasan tersebut bukan alasan untuk teman-teman tidak mau bergabung dengan HMP. Nah, saya sendiri telah mengalami hal tersebut dan saya mematahkan teori tersebut karena saya telah 2 periode bergabung di HMP Pendidikan Biologi, dan saya sendiri akademik saya tidak terganggu, namun malah terbantu dari setiap program yang ada di HMP, dan saya juga tetap bisa mencapai akademik sesuai standar saya tetap bisa bermain dengan teman-teman saya, dan banyak skill non-akademik saya yang dapat saya asah semenjak saya bergabung di HMP. Nah, jadi buat adik-adik angkatan 2018 dan 2019 yang terpanggil melayani di HMP, yuk segera daftarkan diri kamu. Pasti banyak hal menarik dan pengalaman yang menyenangkan yang kamu peroleh ketika kamu bergabung di HMP. Saya mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2017. Pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk dapat melayani sebagai kepala divisi non-akademik di HMPS Pendidikan Biologi. Berikut adalah tugas dari setiap anggota divisi non-akademik. Yang pertama, PIC Learning and Inspiring. Membentuk kepanitiaan, mengadakan dan memantau berjalannya rapat rutin kepanitiaan, menyusun budget bagi kegiatan Learning and Inspiring, mengadakan dan memantau berjalannya rapat rutin kepanitiaan, memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik, mengevaluasi jalannya kegiatan, dan menyusun LPJ dari setiap divisi dalam kepanitiaan Learning and Inspiring 1 dan 2. Yang kedua, PIC Sport Day. Membentuk kepanitiaan, menyusun timeline schedule kalender kerja panitia, menyusun budget untuk kegiatan Sport Day, mengadakan dan memantau berjalannya rapat rutin kepanitiaan Sport Day, memastikan kegiatan Sport Day dapat berjalan dengan baik, mengevaluasi jalannya kegiatan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari tiap divisi kepada Kadif non-akademik. Yang ketiga, PIC Biologi Care Event. Berkoordinasi dengan Kadif non-akademik, BPH HMPS PB, BPH HMPS PGSD, PIC HMPS PB, dan PIC HMPS PGSD. Menyusun kepanitiaan BCE bersama dengan HMPS PGSD. Menyusun timeline schedule kerja panitia BCE bersama dengan HMPS PGSD, menyusun budget untuk kegiatan bersama HMPS PGSD, mengadakan dan memantau berjalannya rapat rutin kepanitiaan, memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik, mengevaluasi jalannya kegiatan bersama dengan HMPS PGSD, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari tiap divisi kepada Kadif non-akademik. Bagi saya sendiri, saya banyak belajar untuk mengenal pribadi orang-orang. Terlebih lagi adalah anggota-anggota saya, karena saya bertanggung jawab sebagai kepala divisi.
Selain itu, adik-adik juga akan belajar bagaimana memanajemen diri. Shalom semua, saya Chalviana dari kohort 2017 sebagai Kepala Divisi R&D Research and Development HMPS Pendidikan Biologi 2019-2020. Berikut adalah job desk yang dilakukan oleh PIC dalam divisi R&D, Research and Development. PIC Laboratorium Hidup memiliki job desk sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang lab hidup. Yang kedua, mengadakan perekrutan anggota lab hidup. Yang ketiga, melakukan briefing pada anggota lab hidup. Yang keempat, membuat medium tanam dan menyiapkan bibit tanam beserta dengan perlengkapannya. Yang kelima, membuat rubrik laporan dan memeriksa laporan setiap anggota. Yang keenam, mengevaluasi seluruh kegiatan laboratorium hidup setiap 2 minggu sekali. Yang ketujuh, membersihkan dan mengeburkan lahan untuk bercocok tanam. Yang kedelapan, melakukan kontrol tanaman setiap 3 kali dalam seminggu. Yang kesembilan, memanen hasil cocok tanam dan mengemas hasil panen untuk siap dijual. Yang ke-10, menyusun buku lab hidup bersama dengan para anggota laboratorium hidup. Yang ke-11, mengevaluasi akhir seluruh kegiatan lab hidup di akhir semester. Yang ke-12, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan laboratorium hidup. Untuk PIC Mikrobiologi memiliki job desk sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang mikrobiologi. Yang kedua, mengadakan perekrutan anggota mikrobiologi. Yang ketiga, melakukan briefing setiap anggota mikrobiologi. Yang keempat, melaksanakan peminjaman laboratorium. Yang kelima, belanja bahan dan alat keperluan kegiatan mikrobiologi. Yang keenam, melaksanakan pembuatan dan pengamatan. Yang ketujuh, melakukan pengecekan terhadap hasil olahan. Yang kedelapan, membantu dalam pembuatan laporan dan memeriksa laporan hasil mikrobiologi. Yang kesembilan, melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan mikrobiologi. Yang ke-10, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan mikrobiologi. Saya pribadi sangat bersyukur boleh memiliki kesempatan untuk bergabung dan menjadi salah satu bagian dari HMPS Pendidikan Biologi. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, di mana saya belajar untuk menjadi pemimpin yang baik bagi setiap PIC dan juga anggota-anggota saya di divisi R&D ini. Saya juga belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Hal yang tak kalah penting yaitu saya juga merasa terberkati melalui komunitas ini, di mana itu semua dapat membuat saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selain itu, saya juga disadarkan bahwa setiap pelayanan kita harus menyadari betul siapa kita dan untuk siapa kita melayani. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, tetapi saya yakin dan percaya kalau kita mau mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, kita dapat merasakan kasih penyertaan-Nya melalui setiap hal yang kita kerjakan. Benar-benar semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau selama 1 periode ini saya dan teman-teman boleh melayani Tuhan melalui organisasi ini. Saya berharap semoga teman-teman di sana bisa memiliki hati untuk melayani Tuhan di HMPS Pendidikan Biologi. Dan inilah waktunya untuk kalian bergabung bersama dengan HMPS Pendidikan Biologi. Selamat mengumpulkan panggilan kalian. Blessed to be a blessing.